Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Ferlianti SPD. Saat ini saya tercantum sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan IPA. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar di unit kerja saya sebagai penilaian uji kinerja, yaitu di SMP Islam Terpadu Dar Al-Faradis berbasis pesantren Adiwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah inana bil khair. Wa kaifa halukum ya ustazah? Alhamdulillah ana bi khair. Nah, untuk pertemuan hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Bintang kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga Bintang bisa segera sembuh. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta Aida buat mimpin teman-temannya berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan. Doa qabla ta'ala wa itisnani salasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, coba kalian berdiri semua terlebih dahulu. Nah, saya minta sana sini ke depan. Apa? Sebelahnya Westi. Hati-hati. Nah, coba setelah ini kita akan menyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kita bisa meningkatkan nasionalisme ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Tiap proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan silakan bisa duduk kembali, saya bisa kembali. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa sebelum perpindahan kalor? Suhu. Terus setelah suhu kita belajar tentang kalor. Nah, coba kalor itu apa? Coba ada yang mau angkat tangan berbicara. Kalor itu apa ya? Kemarin sudah kita bahas. Ya, apa Fani? Kalor adalah energi panas yang berpindah ke benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang lebih rendah. Ya, kalor itu adalah energi panas ya
yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Berarti kalor itu dapat berpindah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke subbab baru, yaitu perpindahan kalor. Sebelum masuk ke pembelajaran, kalian perhatikan dulu video yang akan saya tampilkan. Perhatikan ya semuanya. Pagar barang ngawur kayak Angin puting beliung disertai hujan lebat melanda dua desa di Kecamatan Pagerbarang, Tegal, Jawa Tengah. Ratusan rumah warga rusak ringan hingga berat. Kerusakan juga terjadi di pasar dan parkiran sekolah ambruk. Terlihat warga sangat panik, dan ada pula yang bertakbir berharap angin puting beliung tidak murka. Angin kencang ini terjadi pada Selasa tanggal 13 September tahun 2022 sore. Rata-rata kerusakan bangunan di bagian atap, baik asbes maupun genteng serta seng porak-poranda terhempas angin. Data di lapangan, bencana ini melanda dua desa yaitu Desa Jatiwangi dan Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang. Untuk sementara ada 147 rumah yang rusak akibat kejadian ini. Dan semoga badai segera berlalu. Nah, sudah selesai videonya. Coba kelompok 3 sampaikan isinya. Isi videonya tadi tentang apa? Angin? Ya, terjadi di mana? Ya, kira-kira dari kelas 7B ini ada yang tahu atau mungkin ada yang pernah mengalami secara langsung angin puting beliung di waktu di rumah atau mungkin waktu masih di luar pondok? Ada yang pernah lihat langsung? Ada? Gimana rasanya ada? Ya, anginnya kenceng banget. Terus apalagi takut atau bagaimana? Banyak Ketakutan. yang bawa ulang-ulang. Barang-barangnya banyak yang terbawa terbang. Ya, ada yang tahu penyebabnya kira-kira angin puting beliung itu karena apa? Panas, ditambah dingin. Panas, tambah dingin. Yang panas apanya, yang dingin apanya? Ya, berarti belum ada yang tahu ya. Coba kalian sudah melihat videonya ya tadi ya. Sekarang coba kalian perhatikan ini gambar apa? Nah, wujudnya ini seperti ini. Ini wujud dari angin puting beliung seperti ini. Nah, ini saya ambil gambarnya dari surat kabar di Kabupaten Tegal. Ternyata dari peristiwa angin puting beliung itu bagaimana? Coba kalian pikirkan. Sampai kali ini maksudnya apa ini? Ya, 147 rumah dan pasar yang ada di situ ambruk. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini ada dua macam, ya. Yang pertama yaitu kalian sebagai peserta didik ini dapat menganalisis konsep perpindahan kalor melalui kegiatan mengkaji literatur dan kegiatan diskusi kelompok nantinya dengan dipandu LKPD dan harapannya nanti bisa bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu kalian dapat menganalisis penyebab peristiwa angin puting beliung sebagai penerapan perpindahan kalor secara konveksi melalui kegiatan eksperimen, ya, melalui kegiatan eksperimen sederhana secara berkelompok nanti dipandu dengan LKPD dan nantinya diharapkan dapat bekerja dengan teliti. Nah, untuk penilaiannya pada pertemuan hari ini kita akan melakukan penilaian. Ada 3 aspek penilaian, ya, seperti biasanya. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Untuk hari ini kelas 7B
sudah dibagi kelompoknya ya. Ya, kelompok pertama mana? Ya, angkat tangannya ya. Kelompok kedua gimana? Ya, kelompok ketiga, kelompok keempat, ya, kelompok kelima, ya. Silakan, ini nanti akan saya bagikan LKPD dengan bahan ajarnya ya. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Ya, silakan mungkin ini LKPD dengan bahan ajarnya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3 berarti. Ini berarti LKPD-nya. Ya. Kelompok 4. Kelompok 5. Dan silakan kalian buka LKPD dan bahan ajarnya ya. Coba kalian lihat di LKPD-nya. Ya, di LKPD sudah dibuka semua LKPD dan bahan ajarnya. Kalian bisa menggunakan buku referensi lain juga boleh, buku siswa yang dari sekolah dibuka nggak apa-apa, karena materinya juga ada di situ. Untuk permasalahannya sudah dibuka, sudah dibaca. Silahkan dilihat di LKPD. Coba, Tofiko, dibacakan permasalahannya di orientasi ini di sini. Ada berita apa di situ? Puluhan rumah warga di Desa Pager Barang, Kecamatan Pager Barang, Selasa 13 September 2022 sore disapu angin puting beliung. Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tegal Kurdianto ketika dihubungi Pantura Sport mengatakan bencana angin puting beliung terjadi sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Nah, pertanyaannya di situ. Pernahkah kalian mengalami secara langsung peristiwa angin puting beliung? Bagaimana angin puting beliung dapat terjadi? Apa penyebabnya? Terima kasih. Nah, jadi tadi LKPD sudah ada, ini hampir sama dengan di slide ya. Ada puluhan rumah warga yang terkena dampak dari angin puting beliung. Nah, ini terjadi di Kabupaten Tegal baru kemarin ya, bulan-bulan kemarin. Permasalahannya, bagaimana angin puting beliung itu dapat terjadi? Kemudian apa penyebabnya? Kira-kira apa? Dan bagaimana cara kita berlindung jika kalian yang merasakan langsung ya? Kira-kira ini bagaimana? Coba saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan terlebih dahulu permasalahan yang ada di situ ya, dipahami. Kemudian bawahnya kalian baca yang diminta apa lagi ya di LKPD. Dan didiskusikan dulu, dibuat dulu. Nah, sekarang setiap kelompok saya minta untuk saling berkoordinasi ya. Satu kelompok kan ada yang 5 anggotanya, ada yang 6 anggotanya. Silahkan setiap kelompok dibagi tugasnya ya. Ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang menjadi sekretaris kelompok. Nah, sisanya nanti yang membantu ketika berdiskusi dan bereksperimen ya. Silakan dibagi tugasnya dulu. Nanti siapa Safa mau jadi apa, sekretaris atau ketuanya, Musifa jadi apa ya. Silakan dirembuk ya. Sudah ditentukan ya. Kalau sudah, coba kalian lihat di halaman berikutnya, halaman ini ya. Di halaman berikutnya kalian akan menemukan kegiatan, langkah-langkah kegiatan penyelidikan ya. Coba untuk menjawab permasalahan yang tadi yang sudah dibacakan sama Taufiko, pada hari ini kita akan mencoba
melakukan kegiatan praktikum untuk menjawab permasalahan yang tadi, kita cari solusinya. Nah, silahkan kalian ambil bahan-bahan yang sudah saya sediakan di meja masing-masing, ya. Di situ sudah saya sediakan lilin sama seperti ini, kemudian kertas. Nah, kertasnya ada 2 model, ya. Untuk kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 5 itu saya modelkan seperti ini, ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 itu saya buat modelnya seperti kelompok 4 sama kelompok 2 itu modelnya seperti spiral atau kayak obat nyamuk, ya. Nanti kira-kira perbedaannya bagaimana, silahkan kalian baca alat dan bahan, kemudian langkah kerjanya bagaimana. Di situ kalian tuliskan, ya, judulnya apa, ya, judul praktikumnya apa kira-kira, kemudian alat dan bahannya bagaimana, yang dibutuhkan apa, tujuan percobaannya apa, kemudian hipotesis itu adalah perkiraan kira-kira dari percobaan ini nanti berhasil atau tidak. Nah, nanti di bagian belakangnya hasil percobaannya kalian tuliskan. Silahkan kalian berdiskusi dan bereksperimen dulu. Saya beri waktu 10 menit, ya, untuk melakukan percobaan ini. Silakan, ya, mulai dari sekarang. Ya, dinyalakan, hati-hati, ya, karena ini menggunakan api, jadi hati-hati. Hati-hati, ya. Kalian tuh pakai ini nggak benar? Atau 3 aja? Kayak apa coba kalau 3? Nah, coba. Ya, oke. Diperbaiki dulu itu lompatnya. Lompatnya diperbaiki dulu. Tunggu sampai berapa detik, ya. Yang lain silakan menulis hasilnya di LKPD. Ya, coba tolong dinaikkan. Gerakannya bagaimana? Berhenti, ya. Berarti bagaimana? Silakan kalian tuliskan di LKPD-nya. Geser lagi. Geser, lihat. Coba kalau didekatkan bagaimana? Kalau dijauhkan bagaimana? Pergerakannya bagaimana? Bisa kalian tuliskan, ya, di situ LKPD-nya. Hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Ya, bisa. Kalau dijauhkan, naikkan lagi, coba kayak apa? Gerakannya bagaimana? Nah, coba kalian tuliskan hasilnya, ya, di LKPD. Kalau sudah, silakan lilingnya dimatikan, ya. Lilingnya dimatikan saja, ya. Dan lilingnya dimatikan, kalian bisa fokus mengerjakan soal yang ada di halaman berikutnya. Yo, silakan. Ya, lanjutkan, ya, diskusinya, ya. Sekarang itu diskusi, ya, diskusi kelompok. Sudah selesai? Jangan lupa menyimpulkan, ya, menyimpulkan hasil. Sudah selesai kelompok 5? Yang nulis, ya. Sudah? Ini udah dijawab belum? Sebenarnya
cara kita berlindung ketika terjadi kegiatan bingung atau nah ini sini ditambah ini kan juga udah teman-temannya. Silakan kalian bagi tugas dengan anggota kelompok masing-masing. Mana yang menyampaikan hasilnya, mana yang menyampaikan alat dan bahan, mana yang menyampaikan langkah kerja, ya. Nanti habis ini kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dan jangan lupa siapkan satu pertanyaan, ya, untuk ke teman-teman yang maju ke depan. Sudah siap? Dibagi tugasnya ya. Ini tapi kamu baca apa? Gitu, menyampaikan apa? Sudah? Yuk, sekarang perhatikan ke depan. Sudah siap semua? Kelompok 1 sudah bagi. Kelompok 2 sudah bagi tugas. Kelompok 3 sudah bagi tugas. Kelompok 4 sudah tugasnya. Kelompok 5 sudah siap. Perhatikan ya ke depan. Ini sudah ada 5 kelompok di situ. Coba kalian berdiri dulu sebelum mempresentasikan hasilnya. Kita ice breaking dulu. Coba nantinya ke depan semua dulu. Kalian ini ya, perhatikan yang saya ini perintahkan. Jika saya berbicara 1, maka tangan kanan ke depan. Ya, tapi kalau saya bilang 1, tangan kirinya ke atas. Jadi nanti kayak gini. Ya. Kalau saya bilang 2, tangan kanannya ke bawah, tangan kirinya ke depan. Kalau saya bilang 3, maka tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Coba kita pelan-pelan. 1. Ayo, berarti ada yang fokus. Jangan sampai terbalik. 1 itu kanan yang ke depan, kiri yang ke atas. 2. Udah fokus. Biar fokus dulu ini. 3. 2. Ayo. 1. 1. Yo, 1 dulu posisi awal lagi. 2. 3. Dan cukup. Silakan duduk kembali biar fokus dulu. Nah, sekarang kalian fokus di depan, perhatikan jarumnya berhenti di angka nomor berapa? Kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok lain persiapkan pertanyaannya. Ya, yuk. Di sebelah sana ya. Ya, silakan hati-hati, ada kabel, hati-hati lihat depan, lihat depan. Kesana lagi kamu kan? Ya. Ya, kelompok lain perhatikan temannya yang maju ke depan. Ya, silakan disampaikan hasil diskusinya atau hasil praktikumnya. Ya, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil uji kami. Ya, silakan. Alat gunting melalui pensil Dulu praktikumnya dulu.
Hipotesis mampu menganalisis konsep perpindahan kolom. Tujuan percobaan menganalisis konsep perpindahan kolom melalui kegiatan. Hipotesis mampu menganalisis konsep perpindahan kolom. Ya, sekarang pertanyaannya. Apakah yang terjadi apabila kertas didekatkan dengan lilin yang telah nyala? Jawab, jika kertas didekatkan dengan lilin, maka kertas itu seolah-olah berputar. Apakah yang terjadi apabila kertas dijauhkan dengan lilin yang telah menyala? Jawab, kertas yang dijauhkan dengan lilin kertas itu bisa gerak dan diam. Mengapa kertas dapat berputar di atas bumbu yang menyala? Karena adanya perpindahan kolom secara konveksi diilustrasikan dengan dari suhu tinggi pada lilin yang menyala ke kertas yang bersuhu rendah sehingga kertas dapat berputar. Bagaimana cara kita berlindung diri dari peristiwa puting beliung? Sebelum datangnya angin, waspadalah terhadap angin yang mulai mendekat. Jika di dalam ruangan, maka berlindunglah ke tempat yang sudah disiapkan bunker. Jika di dalam mobil atau kendaraan, maka hentikan dan tinggalkan. Lalu cari tempat berlindung apabila di luar ruangan, biarlah ke tempat yang luas. Ya, silakan buka sesi pertanyaan. Yuk. Silakan dijawab ke sana. Kesulitannya apa? Kertasnya terbakar. Ya, bagian kertasnya terbakar. Solusinya apa? Ya, Tiup yang mati. ya. Terus apa lagi? Kok bisa terbakar? Tadi kedekatan sama ini. Nah, terlalu dekat jaraknya. Ya, cukup? Ya, ditutup. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat. Ya. Sekarang kelompok berapa yang akan maju 3-4 ya? Siap? Misalnya ini siapa juga? Berarti kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan maju ke depan. Ayo, kelompok 5. Beri semangat, ayo. Tepuk semangat. Ayo, silakan. Perhatikan kelompokannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Tujuan ruang dari Desa Kamilarang, Kecamatan Pegabarang, Selasa tanggal 13 bulan September 2022, sore di Sapuang Puting Beliung. Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tegal Kurdianto ketika dihubungi Pak Rapos mengatakan bencana puting beliung terjadi sekitar pukul 2:15 WIB. Sebagai seorang pelajar yang sedang belajar tentang perpindahan kolor, ayo kita coba membantu memecahkan masalah ini bersama dengan kelompok kalian. Cobalah untuk menganalisis masalah perpindahan kolor secara konveksi melalui kegiatan percobaan penerapan perpindahan kolor. Tujuan percobaan perputaran kertas akibat perpindahan kolor dari nyala api lilin. Alat dan bahan: gunting, penggaris, pensil. Bahan: kertas, lilin, korek api. Apakah yang terjadi apabila kertas didekatkan dengan lilin yang telah menyala? Kertasnya akan memutar dengan pelan, tidak terlalu kencang atau cepat. Apakah yang
Kemudian apabila kertas dijauhkan dengan bunyi yang terang-terang, kertasnya akan memutar dengan kencang atau cepat. Mengapa kertas dapat berputar dari lilin yang menyala? Karena kertasnya mendapatkan panas dari panasnya api dari perantara lilin. Hasil hipotesis, kertas dapat berputar jika berada di atas lilin yang menyala dengan jarak yang cukup dekat. Namun apabila dijauhkan, perputaran kertas akan melambat. Ya, lagi. Ya, silakan buka sini pertanyaan. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Ceritanya apa? Menyalakan api sambil menetap di meja karena menjaga tidak datar. Nah, mejanya sudah datar, ya, jadi kesulitan. Berdiri. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Nah, setelah kalian presentasikan hasilnya, ya, kalian sudah presentasikan lebih ke depan. Selanjutnya, kira-kira dari kegiatan tadi ada yang berani menyimpulkan? Kelompok 2 ya, silakan. Kelompok 2 merefleksikan hasil tadi ya, dari awal pertama ada permasalahan apa, kemudian kesimpulannya bagaimana. Ya, silakan. Salah satu perwakilan merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Tegal, puluhan rumah warga di desa Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang, Selasa 13/9/2022, diserbu angin puting beliung. Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Koordinator ketika mengatakan bencana angin puting beliung terjadi sekitar pukul 13.45 WIB. Ya, kesimpulannya bagaimana? Solusi yang sudah kalian dapatkan? Hal ini dapat diilustrasikan pada percobaan kertas yang dapat bergerak ketika didekatkan ke api. Udara panas dari api berpindah ke udara yang bersuhu lebih rendah yang ada di sekitar kertas. Ya, dari refleksi hari ini, kegiatan hari ini, pertama tadi sudah saya berikan permasalahan ya. Permasalahannya peristiwa angin puting beliung yang terjadi di desa Pagerbarang. Kemudian kalian diminta untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Kira-kira angin puting beliung itu terjadi karena apa? Ya, terus penyebabnya apa? Nah, terus bagaimana cara kita supaya bisa melindungi diri ketika terjadi peristiwa angin puting beliung. Nah, tadi sudah disampaikan kelompok 3 dan kelompok 2. Sekarang saya beri penguatan dari peristiwa angin puting beliung. Sebenarnya itu merupakan salah satu penerapan dari 3 macam cara perpindahan kalor di IPA ya. Nah, perpindahan kalor itu dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Kalian bisa lihat di bulan ajar, konduksi itu adalah perpindahan panas tanpa disertai dengan apa? Ya, partikelnya. Jadi partikelnya tidak ikut. Nah, tapi kalau konveksi, perpindahan panas disertai dengan perpindahan partikel. Contohnya tadi, kalau angin puting beliung berarti suhu panas dari bawah berpindah ke atas menuju ke awan, sehingga yang kalian lihat awannya menjadi semakin lama semakin ini ya, karena di atas dingin, di bawah panas, akhirnya akan terjadi perpindahan panas dari bawah ke atas. Nanti kelihatannya dari sini itu mendung, begitu. Sedangkan yang kalian sering lihat di kehidupan sehari-hari, konveksi itu bisa terjadi ketika kalian pemanasan air. Ya, ini contohnya, ketika air sudah mendidih, apa yang kalian lihat? Airnya terjadi ada gelembung, ya, ada gelembung-gelembungnya. Terus kalau kalian di atasnya, apa yang kalian rasakan? Panas, kayak ada asapnya ya. Atau kalau kalian berada di ini tungku,
Ya, kalau kalian berada di dekat tungku, kalian akan melihat asap yang mengepul ke atas. Nah, itu juga terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Sedangkan yang radiasi itu perpindahan panas tanpa disertai perpindahan mediumnya, ya, tanpa perantara. Kalau radiasi contohnya ketika orang sedang menjemur pakaian, baju, terus ketika kalian berada di dekat api unggun, ya, apalagi kira-kira selain itu, ya, panas dari matahari menuju ke bumi itu termasuk ke penerapan radiasi. Nah, selanjutnya kita kaitkan dengan angin puting beliung yang terjadi di Desa Pagerberang. Terjadinya angin puting beliung ini terjadi karena apa? Dikarenakan adanya pertemuan udara dingin dari atas dan udara panas yang ada di bawahnya. Nah, udara panas tersebut naik ke atas dengan kecepatan yang tinggi sehingga menyebabkan angin dapat berputar lebih kencang dan membentuk seperti puting beliung, ya, bentuk seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya cara kita berlindung ketika ada angin puting beliung. Yang pertama, kalian harus mengetahui dulu ciri-ciri mau ada angin puting beliung itu seperti apa. Sebelum datangnya angin, coba kalian biasanya ada di BMKG itu sering menginfokan apa yang akan terjadi, bisa gempa bumi, bisa tsunami, atau mungkin ini angin puting beliung, ya. BMKG itu sering update. Nah, didengarkan atau mungkin kalian simak radio atau televisi atau mungkin di ini ya, di akun-akun Instagram atau lainnya, itu biasanya sering mendapati tanggal berapa mungkin di BMKG wilayah mana akan terjadi angin puting beliung. Kemudian waspadalah terhadap perubahan cuaca, ya, cuaca ekstrim yang tadinya panas tahu-tahu jadi hujan lebat. Nah, itu juga harus berhati-hati. Kemudian waspadalah terhadap angin topan yang dekat. Jika sudah kelihatan ada angin yang wujudnya seperti itu, kalian harus segera berlindung diri. Sekarang kalian kemasi alat dan bahannya, ya, dikumpulkan nanti ketika akhir pembelajaran kumpulkan ke saya. Sekarang waktunya kalian melakukan evaluasi pembelajaran. Saya berikan soal, ya, untuk kalian kerjakan. Soalnya ini kalian kerjakan bersama dengan angket minat belajar, ya. Silakan dibagi, ya. Saya beri waktu 5 menit, ya. Ya, silakan dikerjakan. Beri nama, ya. Beri nama. Saya beri waktu 5 menit karena soalnya tidak terlalu banyak. Waktunya 2 menit lagi. Ya, teman-teman. Sudah? Iya. Ya, silakan yang lain. Ya, nomor 4 boleh maju ke depan. Nomor 1 silakan boleh sini. Nomor 3 sudah. Ya, karena kalian sudah melaksanakan penilaian evaluasi di akhir ini, maka untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian siapkan untuk belajar di bab selanjutnya, ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini yang terkait dengan perpindahan kalor dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari dan bisa kalian terapkan, ya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.